Halo semuanya, sekarang kita akan belajar matematika bersama Kak Stevi. Oke, materi kita kali ini adalah pola bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita harus berdoa lebih dahulu ya. Kenapa? Kita nggak boleh lupa kalau sumber dari hikmat dan pengetahuan itu sendiri datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan untuk dapat mengerti pelajaran kita. Dan yang kedua, jangan menganggap matematika itu sulit. Kenapa? Ini penting banget kalau misalnya adik-adik dan teman-teman terus-terusan menganggap matematika ini sulit, pelajaran yang sangat susah, nah maka kita akan sangat susah juga untuk dapat menerima pelajaran ini. Jadi semua pandangan buruk tentang matematika tolong dibuang jauh-jauh dan karena kita akan belajar bersama di sini, jadi enggak akan susah. Oke? Oke, di sini ada gambar pizza ya. Pizzanya utuh. Nah, kemudian pizza ini mau dipotong dibagi-bagi. Dipotong pertama, nah sisa pizzanya jadi bagiannya seperti ini. Kemudian dipotong lagi pizzanya jadi sisa segini atau setengah bagian. Kemudian dipotong lagi sisanya jadi sisa seperempat bagian. Nah, kalau misalnya nih teman-teman lihat, pertama awalnya pizzanya ini utuh ya. Kemudian dipotong sisanya jadi 3/4 bagian. Terus dipotong lagi jadi setengah bagian dan kemudian dipotong lagi jadi sisa seperempat bagian. Nah, kalau diperhatiin kayaknya potongan ini semuanya ukurannya sama ya, ya kan? Dari potongan pertama, kedua, ketiga, ini dipotongnya dengan ukuran yang sama dan teratur gak? Teratur kan? Nah, teman-teman, keteraturan potongan pizza ini disebut sebagai pola. Nah, jadi kira-kira udah dapet kan gimana maksudnya pola itu? Oke, jadi ini ya ilustrasi awalnya. Nah, jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang dibentuk dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Nah, kayak tadi potongan pizza ada ukurannya, keteraturannya ya. Nah, pola bilangan itu juga mengikuti suatu aturan tertentu, di mana setiap bilangan pada pola bilangan disebut sebagai suku. Nah, jadi kita langsung aja ya masuk ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama namanya pola bilangan ganjil. Nah, namanya aja udah pola bilangan ganjil, berarti isinya dari pola bilangan ganjil ini adalah susunan bilangan-bilangan ganjil. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Jadi, ingat tadi setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku. Nah, jadi lihat ini kita sebut berarti sini suku pertamanya itu 1 ya dari pola bilangan ganjil. Kemudian suku keduanya adalah 3. Suku ketiganya ini adalah 5 dan suku keempatnya adalah 7. Oke, di mana rumus untuk mencari suku ke N pada pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Dan N itu adalah suku yang ingin kita cari. Jadi di sini ada contoh pertanyaan, berapakah suku ke-15 pada pola bilangan ganjil? Nah, kita tinggal pakai rumusnya aja. Diketahui N-nya berarti 15 ya, karena yang kita mau cari adalah suku ke-15. Maka rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Berarti N-nya sama dengan 15. Di sini UN-nya udah berganti jadi U15 sama dengan 2 kali 15 dikurang 1. Nah, oke, sama dengan 30 kurang 1 dan U15 sama dengan 29. Jadi, suku ke-15 pada pola bilangan ganjil adalah 29. Yang kedua, pola bilangan genap. Nah, berarti ini merupakan susunan bilangan yang terdiri dari bilangan genap. Nah, apa aja sih? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Di mana suku untuk mencari suku ke N pada pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Contohnya nih, berapakah suku ke-16 pada pola bilangan genap? Oke, berarti di sini kita ketahui N-nya itu sama dengan 16 ya. Dan yang ditanya adalah suku ke-16 pada pola bilangan genap.
Maka rumusnya langsung aja UN sama dengan 2N. Kita ganti N-nya menjadi 16, menjadi U16 sama dengan 2 kali 16. Maka U16 sama dengan 32. Nah, dapat deh. Jadi suku ke-16 pada pola bilangan genap adalah 32. Nah, berikutnya adalah pola bilangan persegi. Jadi, ini merupakan susunan bilangan yang nantinya akan membentuk suatu pola persegi ya. Nah, di sini kita ada lihat gambarnya nih, contohnya nih, 1 ya. Lalu kemudian 4. Lalu ini terdiri dari 9 bulatan yang membentuk persegi ya. Ini berarti terus ini 16 bulatan yang membentuk persegi dan ini juga 25 bulatan yang membentuk persegi. Jadi kita lihat di sini bulatan-bulatan ini semuanya membentuk suatu pola persegi. Nah, inilah yang disebut sebagai pola bilangan persegi. Jadi kalau kita tulis urutan susunan bilangannya yaitu adalah 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya ya. Nah, lalu rumus untuk mencari suku ke N pada pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Sama ya, N ini adalah setiap suku yang kita cari. Jadi contohnya di sini berapakah suku ke-12 pada pola bilangan persegi? Nah, langsung aja kita tahu di sini N-nya sama dengan 12 dan yang ditanya adalah U12 pada pola bilangan persegi. Langsung masuk ke rumusnya, UN sama dengan N kuadrat, maka U12 sama dengan 12 kuadrat atau 12 pangkat 2. Hasilnya adalah 144. Nah, jadi suku ke-12 pada pola bilangan persegi adalah 144. Berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, berarti ini adalah susunan bilangan di mana akan membentuk suatu pola persegi panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 2 bulatan. Lalu berikutnya 6 bulatan, lalu berikutnya 12 bulatan, dan kemudian 20 bulatan. Di mana kita lihat ini susunannya semua membentuk pola persegi panjang ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola bilangan persegi panjang. Kalau kita tulis susunan bilangannya itu adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Oke, rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1, di mana N adalah suku yang akan kita cari. Contohnya, berapakah suku ke-12 pada pola bilangan persegi panjang? Oke, berarti kita ketahui N-nya sama dengan 12 dan yang ditanya adalah U12 pada pola bilangan persegi panjang. Masukin aja ke rumusnya, UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Jadi diganti N-nya jadi 12 ya. Jadi U12 sama dengan 12 dalam kurung 12 ditambah 1. Oke, sama dengan 12 dikali 13. Menjadi hasilnya 156. Nah, maka suku ke-12 pada pola bilangan persegi panjang adalah 156. Nah, berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Nah, ini berarti adalah susunan bilangan yang akan membentuk suatu pola segitiga. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada 1 bulatan, 3 bulatan, 6 bulatan, 10 bulatan, 15 bulatan, di mana semuanya ini membentuk suatu pola segitiga. Nah, kalau kita tulis susunan bilangannya menjadi 1, 3, 5, 10, 15, dan seterusnya ya, hingga suku ke N. Nah, maka di sini rumusnya untuk pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan 1 per 2N dikali di dalam kurung N ditambah 1, di mana N adalah suku yang kita cari. Nah, jadi di sini contohnya, berapakah suku ke-12 pada pola bilangan segitiga? Kita ketahui berarti N-nya sama dengan 12 dan U12 adalah yang ditanya ya. Nah, maka masukkan aja ke rumus UN sama dengan 1 per 2N dalam kurung N ditambah 1. Kita ganti N-nya jadi 12 sama dengan 1 per 2 dikali 12 dalam kurung 12 tambah 1. Di mana 12 ini bisa dibagi 2 hasilnya 6 dan 12 tambah 1 hasilnya 13. Jadi 12 sama dengan 6 kali 13 sama dengan 78. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Nah, berikutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola bilangan ini berasal dari seorang ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Jadi sesuai namanya, pola bilangan ini disebut pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini adalah bentuk dari pola bilangan segitiga Pascal.
memang menyerupai segitiga ya dan bentuknya simetris. Nah, kalau lihat di sini baris pertama ini 1 ya, yang disebut sebagai suku pertama yaitu 1. Lalu pada baris kedua di sini ada 1 dan 1 di sini, di mana ini disebut sebagai suku kedua yang jumlahnya sama dengan 2. Jadi 2 ini hasil dari 1 ditambah 1. Lalu suku ketiga pada baris ketiga ini adalah 4, di mana hasil dari 1 ditambah 2 dan ditambah 1 sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kalau dilihat, 2 ini, 2 yang berada dalam segitiga Pascal ini merupakan hasil dari penjumlahan bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 1. Nih, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Dan 3 ini hasil dari 1 ditambah 2, yaitu 3. Nah, 3 di sebelah sini hasil dari 2 ditambah 1, yaitu 3. Nih, begitu juga dengan 4. 4 ini merupakan hasil dari 1 ditambah 3, 4. 6 ini hasil dari 3 ditambah 3, 6. Dan 4 ini hasil dari 3 ditambah 1, 4. Nah, jadi bisa ya kita kalau menuliskan barisan-barisan berikutnya pada pola bilangan segitiga Pascal ini, di mana selalu diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Nah, rumus untuk mencari suku ke N pada pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Jadi di sini kalau misalnya ada contoh pertanyaan, berapakah jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal? Nah, maka di sini kita ketahui N-nya sama dengan 8, dan yang ditanya adalah jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kita masukkan aja ke rumus di sini, UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1, N-nya diganti jadi 8 ya, menjadi U8 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 1, yaitu sama dengan 2 pangkat 7, dan hasil dari 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 128. Nah, gimana kalau kita ketemu soal-soal seperti ini, di mana sudah diketahui suku ke N-nya? Kita tinggal mencarinya, yaitu di sini misalnya contoh pertanyaannya, jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 225, tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Atau ketemu soal yang seperti ini, jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 2775, maka suku keberapakah itu? Nah, kalau misalnya sudah diketahui suku ke N-nya ini, gimana kita cara mengerjakannya? Nah, misalnya ya, tadi nomor 1, nah, di sini jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 225, kita diminta tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Berarti diketahui di sini UN ya sama dengan 225. Dan yang ditanya suku keberapakah itu? Nah, maka jangan lupa rumus pada pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, UN-nya diketahui ya 225, kita tulis di sini 225 sama dengan N kuadrat. Nah, berikutnya kita harus mencari 225 ini merupakan hasil dari perkalian yang perkalian berulang dari berapa? Maksudnya berapa kali berapa yang hasilnya 225? Ya, yaitu 15, di mana 15 kali 15 memang 225 ya. Maka kita tahu 15 sama dengan N atau nilai N-nya sama dengan 15. Karena kalau 15 ini dikuadratkan hasilnya 225. Jadi tadi 225 itu adalah suku ke-15 ya. Nah, berikutnya soal yang tadi nomor 2, jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 2775, suku keberapakah itu? Nah, maka di sini diketahui UN-nya adalah 2775. Dan yang ditanya suku keberapakah itu? Nah, ini rumus untuk pola bilangan segitiga ya, jangan dilupain, yaitu UN sama dengan 1/2N dalam kurung N tambah 1. UN-nya di sini 2775, sama dengan 1/2, ini N-nya belum kita ketahui, lalu dalam kurung N ditambah 1. Nah, ini kita sama-sama kalikan 2 ya, kenapa? Untuk menyederhanakan bentuk yang di sebelah kanan ini, supaya 1/2-nya ini habis ya, yaitu kita kalikan 2 dua-duanya di kedua ruas, yaitu di sini 2 kali 2775 sama dengan 2 dikali 1/2N dalam kurung N tambah 1. Oke, hasilnya sama dengan 2 kali 2775 sama dengan 5550, dan ini habis ya 2 dikali 1/2. Jadi sisanya N dalam kurung N tambah 1. Nah, kemudian
di sini kita mencari-cari nilai n-nya berapa nih, yang kalau ditambahkan 1 kemudian dikalikan dengan bilangan n tersebut hasilnya 5.550. Nah, kita tebak-tebak, ya di sini kita cari ya. Misalkan di sini, misalkan n-nya sama dengan 70. Kalau n-nya sama dengan 70, maka n ditambah 1-nya sama dengan 71. Lalu 71 dikali 70 hasilnya 4.970. Bukan ya, tapi udah mulai mendekati ke 5.550. Maka kita cari-cari lagi, misalkan n-nya 74. Nah, 74 kalau ditambah 1, 75. Maka 75 kali 74 sama dengan 5.550. Nah, berarti ini benar. Maka nilai n-nya itu yang memenuhi adalah 74. Nah, maka kita tahu jadi 2775 adalah suku ke-74 pada pola bilangan segitiga. Nah, oke, video kita kali ini sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.